Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat kita semua. Hari ini kita lanjut ke materinya, itu pertanian presisi ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pertanian organik. Minggu ini kita belajar tentang pertanian presisi. Apa itu pertanian presisi? Kita akan lihat. Tapi yang pasti kita akan mulai dari pendahuluannya dulu ya, soal mengenal tentang pertanian presisi. Ya, pertanian presisi ini menjadi dasar basis tulang punggungnya gitu ya. Salah satu bidang kajian juga bisa mungkin dikatakan kajian dalam teknik biosistem ya, keilmuan teknik biosistem. Nah, ini definisinya yang pertama kita lihat itu dikatakan di sini pertanian salah ya. Pertanian presisi itu didefinisikan sebagai pertanian terpadu. Nah, ini kata kuncinya pertanian terpadu. Pertanian terpadu artinya berarti ada satu sistem pertanian ke sistem pertanian lainnya dan sistem pertanian lainnya lagi itu saling berhubungan satu sama lain gitu ya. Itu maksudnya sistem pertanian terpadu yang berbasis informasi dan produksi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan profitabilitas produksi pertanian dari hulu ke hilir ya. Hulu itu maksudnya dari awal, dari dia mulai persiapan lahan sampai hilir. Hilir berarti produknya sudah jadi ya. Yang berkelanjutan, nah ini berkelanjutan berarti sustainability ya, serta meminimalkan dampak yang tidak diinginkan pada lingkungan. Nah, ini salah satu bahasan kita juga ya di mata kuliah hubungan dan lingkungan makhluk hidup ini. Intinya adalah sistem pertanian presisi ini adalah sistem pertanian yang berbasiskan data dan angka gitu ya. Semua dapat diukur. Presisi ini kan maksudnya terukur dengan baik ya. Nah, artinya pertanian presisi ini semuanya dapat terukur dan ada datanya gitu. Nah, kata kuncinya adalah monitor, optimasi, dan terukur. Terukurnya salah satu kata kunci juga. Jadi sebenarnya sistem pertanian presisi ini mulai dari monitor. Monitor berarti memantau gitu ya. Misal ada CCTV atau komputernya, layar monitornya gitu ya. Nah, semua kegiatan dimonitor, dipantau. Tujuannya untuk apa? Nantinya tujuan utamanya adalah sebagai pembuat kebijakan gitu ya. Ini gambar apa nih? Sudah lah ya, lupakan ya nih. Nah, ini intinya dimonitor, diukur ya, diukur, lalu dioptimasi gitu. Misal satu lahan itu kekurangan pupuk. Nah, dari mana tahunya kekurangan lahan itu dipantau. Ada monitor, ada suatu sistem, mungkin ada video perekamnya gitu ya untuk melihat kondisi lapangannya. Nah, lalu dibuatlah suatu sistem pengambilan keputusan gitu ya. Kalau misal daunnya warna kuning sepersekian gitu ya. Kalau dengan pengolahan digital mungkin nilai RGB-nya sepersekian. Nanti diketahui bahwa ternyata daun ini kekurangan air gitu atau kekurangan pupuk gitu. Lalu ditambahkan pupuk sepersekian gitu ya. Menurut data yang sudah ada, penelitian-penelitian yang sudah ada, kira-kira misal pupuk yang optimal itu berapa gitu ya, ditambahkanlah pupuk gitu ya pada lahan itu. Nah, tujuan akhirnya ya untuk memperoleh hasil yang baik ya, profitabilitas dan efisiensi produktivitas juga. Nanti akan kita lihat bagaimana berpengaruhnya terhadap profitabilitas produksi. Ya, intinya itu ya, sistem pertanian presisi. Ini kegiatan pasca panen seperti yang definisi sebelumnya. Pertanian presisi ini ruang lingkupnya dimulai dari hulu hingga hilir, mulai dari prapanen hingga pasca panen. Tidak hanya di kegiatan on farmnya saja, tapi juga banyak berkecimpung di dunia pasca panen dan prapanen juga, persiapan sebelum panen. Nah, apa saja? Misal persiapan lahan. Nah, persiapan lahan ini misal
Kegiatannya penentuan lahan yang cocok. Misal suatu lahan terdapat lahan baru ya, lalu diukurlah misal pH-nya berapa, unsur haranya berapa, lalu dibuat sistem pengambilan keputusan dengan pH seperti ini, dengan nilai pH sepersekian ini, dengan nilai unsur haranya segini, kira-kira cocoknya membuat tanaman apa gitu. Intinya seperti itu ya, jadi dimonitor dulu, lalu diolah, eh, lalu diambil keputusan, lalu dieksekusi gitu ya, melalui optimalisasi. Nah, lalu misal di persiapan benihnya misal kira-kira yang viabilitasnya berapa gitu ya. Viabilitas itu kemungkinan untuk kecambahnya ya. Nah, itu biasanya penentuan kualitas benih juga ya. Perawatan, misal pemberian air irigasinya bagaimana gitu ya. Kebutuhan airnya berapa, uh, drainasenya juga seperti apa, lalu pupuk juga ya, kan masuknya perawatan juga ya. Pupuk, lalu pemberian unsur-unsur hara lainnya, pengendalian hama dan penyakitnya juga ya. Jadi misal ketika tahu ada daunnya warna ini, daunnya seperti ini, seperti itu, kondisi tertentu, kita tahu ya uh, tindakan apa yang harus dilakukan. Nah, ini yang prapanen. Lalu pas panen, ini panen di on farm gitu ya. Nah, ini bisa juga biasanya ada penentuan waktu panen yang tepat gitu ya. Kira-kira ketika warna pisang misalnya, warna pisang sudah kuning, hijau, uh, di antara kuning dan atau hijau gitu ya, apakah ini sudah cocok untuk dipanen atau belum. Nah, biasanya kalau penentuan waktu panen berdasarkan warna tersebut biasanya menggunakan aplikasi pengolahan citra digital ya. Biasanya dikonversi, karena kan kita tidak bisa mengukur warna ya, antara kuning dengan hijau kita sulit membedakannya. Nah, biasanya kalau di pengolahan citra digital kita bisa lihat dari LAB, untuk yang sudah belajar pengetahuan bahan pertanian ya semester lalu ada RGB juga bisa kita lihat, red green blue nya, nanti ukurannya seberapa, nanti akan angka-angka tersebut nanti akan diinterpretasikan ke dalam bentuk kualitatif, apakah ini sudah cocok untuk panen atau belum gitu ya. Nah, misal yang pasca panen juga ya, nah ini pembersihan, sortasi, grading gitu ya, pemrosesannya, pengemasannya kira-kira cocok yang seperti apa, ini sangat banyak, nanti akan kita lihat ya contoh-contohnya juga. Penyimpanan hingga sampai ke pemasaran ke konsumen, ini juga memerlukan sistem pertanian presisi ya, agar tidak banyak tidak banyak terjadinya losses gitu ya kalau dalam pasca panen ini. Nah, ini inti sistem pertanian presisi. Monitoring, pengambilan keputusan, lalu optimasi kegiatan pertanian tersebut. Ya. Jadi kalau bahasa sederhananya ini dipantau kegiatannya seperti apa. Pantau, nggak ada pen ya, pakai mouse. Dipantau, lalu ketika sudah tahu kondisinya seperti apa, lalu nah ini ditentukanlah kira-kira treatment apa yang cocok gitu ya, melalui sistem pengambilan keputusan gitu ya. Seperti yang saya bilang, ketika tahu daunnya kondisinya seperti ini, warnanya seperti ini gitu ya, kira-kira ini kondisinya seperti apa, apakah kekurangan pupuk, apakah kekurangan nitrogen, kekurangan boron atau unsur hara lainnya. Nah, ketika kita tahu bahwa ternyata ini kekurangan nitrogen misalnya, nah optimasi kegiatannya apa? Nah, ini bisa kita pemberian pupuk ya. Nah, pemberian pupuknya kira-kira seberapa banyak gitu ya. Kalau ternyata kekurangan nitrogen misalnya, otomatis misal kita pemberian pupuk ya, pupuk nitrogen ya, pupuk NPK. Nah, lalu seberapa banyaknya nanti menggunakan literatur yang sudah ada gitu ya. Biasanya seperti itu.
banyak hal ya, mulai dari hulu sampai hilir. Jadi mulai dari kegiatan budidaya sampai kegiatan pasca panennya menggunakan sistem pertanian presisi. Dari aspek ekonomi, karena tadi sistem pertanian presisi salah satu tujuannya adalah meningkatkan profitabilitas atau keuntungan. Ketika tidak dilakukan dengan baik, sistem pertanian presisi ini akan berakibatkan kerugian dari aspek ekonomi ya, secara ekonomis ya. Misal jumlah pupuk yang dibutuhkan, nah ini misal tanaman X gitu ya, dibutuhkan itu sekitar 500 kg per hektar per bulan gitu. Musim tanamnya itu misal 4 bulan. Jadi dari pengolahan lahan sampai panen itu butuh waktu 4 bulan gitu misalnya asumsinya. Lalu jumlah lahannya ternyata ada 4 hektar gitu. Nah, ternyata diberikanlah jumlah pupuk sebanyak 525 kg per hektar ya. Per hektar per bulan nih. Nah, lalu mungkin hanya sekitar 25 kg ya, berarti ya, kelebihannya. Jumlah pupuk yang dibutuhkan kan 500 kg tadi ya. Lalu jumlah pupuk yang diberikan itu 525 kg gitu ya. Nah, misal kalian punya pupuk 525 kg, ternyata yang dibutuhkan tanaman cuma 500 kg gitu ya. Nah, otomatis kan kelebihan 25 kg ya. Nah, misal asumsinya harga 1 kg pupuk itu 15.000 misalnya. Nah, kalau kita kurangkan misal 525 kg dikurang 500 kg 25 kg ya. Nah, kelebihannya mungkin hanya 25 kg, hanya berapa karung palingnya gitu ya. Tidak terasa gitu. Nah, ternyata kalau kita kalikan misal di 15.000 ya, 15.000. Nah, ini kerugiannya 375.000 per hektarnya. Kali 4 hektar ya, karena di sini kan punya 4 hektar lahannya. Otomatis 1.500.000 ya. Nah, dikali 4 bulan, nah, kerugiannya bisa sampai 6 juta ya per kilogram, 6 juta per hektar, 6 juta selama 4 bulan dengan asumsi jumlah lahannya 4 hektar itu. Nah, itu cukup merugikan ya. Meskipun kelihatannya sepele, hanya berlebih 25 kg. Nah, tapi efeknya seperti ini ya, jadi cukup merugikan gitu. Nah, pentingnya pertanian presisi tadi adalah bagaimana caranya kita bisa memberi pupuk dengan dosis yang sesuai dibutuhkan oleh tanaman gitu ya. Jadi tidak berlebih ya, intinya itu ya, pertanian presisi. Nah, dari aspek ekonomi itu sudah pasti merugikan ya, karena kelebihan 25 kg. Dari aspek lainnya juga nanti akan kita lihat cukup merugikan juga. Nah, lalu bagaimana penerapannya? Ini kan 25 kg ini misal musim tanam pertama gitu ya. Nah, selanjutnya nanti kita sudah tahu gitu 500 kg ternyata kebutuhan pupuknya. Nah, misal haruslah diberikan 500 kg gitu ya, sesuai dengan jumlah kebutuhan tanamannya. Nah, selain aspek ekonomi, misal kelebihan dan kekurangan unsur hara juga cukup berbahaya gitu ya. Nah, kalau tadi kan kita ini konteksnya adalah kelebihan unsur hara ya, kelebihan pemberian pupuknya. Kalau kelebihan pemberian pupuk merugikan ya secara ekonomi. Kalau kekurangan juga merugikan secara pertumbuhan tanamannya gitu ya. Pertumbuhan tanamannya tidak baik, otomatis nilai produktivitasnya juga akan berpengaruh gitu ya. Banyak tanaman yang mati sehingga tidak dapat dipanen sampai akhir gitu ya. Nah, selain itu terhadap agroekosistem juga sangat berbahaya gitu ya. Kalau kelebihan unsur hara itu bisa menyebabkan keracunan ya, misal keracunan nitrogen atau keracunan unsur hara lainnya gitu ya. Nah, ini misal contohnya ada semacam terbakar gitu ya di pinggirnya. Begitu juga kekurangan ya, kekurangan unsur hara juga berbahaya gitu ya. Nah, ini contohnya pada daun ya, macam-macam ya gitu ya. Jadi kelebihan juga tidak baik, kekurangan juga tidak baik. Nah, untuk itu dibutuhkan suatu sistem presisi ya,
Presisi kan itu artinya satu gini ya. Kalau di Google banyak kalian lihat ya, ada gambar dot itu yang buat main panah gitu ya. Nah kalau presisi itu yang ini mendekati tujuannya gitu ya, semua ini. Kalau ada satu lagi perbedaannya, akurasi itu yang memang dia dekat tujuan, tapi uh, tidak berdekatan ya lingkarannya. Kalau yang presisi itu berdekatan semua ya hasil pengukurannya. Gitu ya. Jadi tidak lebih, tidak kurang gitu ya. Itu yang dibutuhkan sistem pertanian presisi. Lalu selanjutnya ini contoh penerapan sistem pertanian presisi misalnya. Ini yang setelah dibuat oleh Kementerian Pertanian RI ya, salah satunya adalah War Room. Ini sistem monitoring kegiatan pertanian seluruh Indonesia, pusat datanya lah istilahnya. Jadi ada satu layar lebar dan pekerja yang mengerjakan pencarian data ya, misal jumlah produktivitas padi per luas lahan di setiap provinsi ya, atau nilai luas lahannya dan lain-lain sebagainya gitu ya. Ini adalah sistem contoh sistem monitoring gitu ya. Sistem monitoring. Tadi kan dimonitoring, lalu diolah untuk sistem pengambilan keputusannya, lalu dieksekusi ya, lalu untuk optimasi kegiatannya gitu ya. Lalu ada juga, nah ini ada infopasartani.com, nanti bisa dibuka. Ini platform penjualan hasil pertanian gitu ya. Nah, ini sistemnya bergerak di bidang pasca panennya, pasca produk ya. Gitu. Setelah dipanen, produknya kira-kira mau dijual kemana gitu ya. Nah ini bisa, salah satu platformnya adalah menggunakan infopasartani.com ini. Nanti bisa dicek sendiri. Fiturnya ada tentang harganya hari ini berapa gitu ya. Di dalamnya juga ada ketersediaan bahannya gitu ya, stoknya. Apakah masih tersedia stok suatu komoditasnya gitu. Bisa dicek di infopasartani.com ini. Agar misal stoknya berlebih, tahu ya mau diolah menjadi apa gitu ya misalnya, atau ketika stoknya berkurang nanti petani bisa masuk lagi ya, dan lain-lain sebagainya. Ini infopasartani.com. Ada juga analisis, ini di bidang pasca panen juga ya, analisis pertumbuhan gandum menggunakan citra satelit. Ini jadi dilihat ya luas warnanya gitu ya, warnanya kalau sudah semakin warna tertentu ya, misal semakin hijau atau semakin kuning, artinya kan sudah mendekati masa panennya gitu ya. Nah ini dianalisis menggunakan citra satelit ya, atau citra digital. Banyak contoh lainnya ya dalam pertanian, sistem pertanian presisi. Intinya adalah sistem pertanian presisi ini bagaimana ya ini bukan suatu hardware atau software lainnya gitu ya. Jadi pertanian presisi adalah suatu sistem manajemen ya, sistem manajemen di mana tujuan akhirnya untuk ini yang seperti di slide ini, meningkatkan efisiensi produktivitas dan menjaga profitabilitas produksi pertanian serta meminimalkan dampak yang tidak diinginkan pada lingkungan. Mungkin untuk hari ini cukup. Minggu depan akan kita lanjut lagi. Terima kasih.